Halo halo, kita lanjut kembali. Tadi ada iklan, iklan layanan masyarakat, ada yang lewat. Ya, topeng monyet. Anak-anak senang, kita kasih kesempatan. Lanjut ya. Itu mengenai manajemen peserta didik. Kita tentukan dulu. Kenapa sasaran sosial budaya untuk pengelolaan peserta didik penting? Karena apa? Karena akan menentukan kurikulum lokal kita, muatan lokal kita akan berhubungan dengan proses pembelajaran kita. Jadi itulah pentingnya memuat mengenai sosial budaya yang ada di masyarakat. Kita mau ngambilnya mana? Kalau kita di pedesaan atau apa wilayah, kulturalnya akan seperti apa, muatan lokalnya akan seperti apa, jadi disesuaikan. Itu mungkin sekilas mereview mengenai manajemen peserta didik. Kita lanjutkan ke manajemen SDM. Nah, apa itu manajemen SDM? Sumber daya manusia yang ada di lembaga PAUD. Ada tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa yang menjadi pendidik di lembaga PAUD dan siapa yang menjadi tenaga kependidikan di lembaga PAUD. Yang pertama kita bahas tenaga pendidik dulu. Siapa itu tenaga pendidik? Berarti seorang individu yang memberikan pengajaran di lembaga PAUD tempat itu berdiri. Ada beberapa sebutan untuk seorang pendidik di lembaga PAUD. Tentu kita mengenal untuk lembaga-lembaga PAUD yang menyediakan layanan dari 0 bulan sampai sekitar 3 tahunan, itu mereka menyediakan layanan penitipan anak, atau ada yang menyebutnya dengan daycare, ada yang menyebutnya dengan penitipan anak, dan berbagai istilah lainnya, free school. Untuk pendidiknya ada dua, ada yang disebut sebagai pengasuh, ada yang disebut juga sebagai gurunya. Nah, fungsi pengasuh ini ketika menitipkan anak di sebuah lembaga PAUD yang resmi, yang jelas-jelas memang memiliki tercatat sebagai lembaga PAUD resmi, untuk usia ini boleh disebut sebagai pengasuh dengan memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA untuk mengasuh. Tapi untuk menjadi gurunya, untuk menjadi pendidiknya, dibutuhkan seorang yang memiliki kualifikasi S1 PAUD tetap, walaupun itu lembaga tempat penitipan anak. Yang kedua adalah agak naik ke taman kelompok bermain atau kober, atau bisa dikenal dengan istilah playgroup. Nah, pada awal-awal berdiri booming PAUD dikenalnya dengan nama tutor PAUD. Tutor PAUD untuk memang pendidik-pendidik yang disertakan untuk mendidik anak usia dini. Tapi untuk kualifikasi gurunya tetap membutuhkan kualifikasi S1 PAUD. Untuk yang lembaga formal, pelayanan 4, 5, 6 tahun, dibutuhkan seseorang yang memiliki kualifikasi S1 PAUD, sarjana pendidikan anak usia dini. Tuh, untuk SDM. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, kita mengenal ada pengelola, tapi mengenal juga ada kepala sekolah. Berbedanya pengelola dengan kepala sekolah, pengelola itu yang menyediakan, yang memfasilitasi penyelenggaraan lembaga PAUD. Kepala sekolah lebih kepada manajerial. Tuh. Tapi ada juga beberapa lembaga yang merangkap kepala sekolahnya sekaligus sebagai seorang pengelola atau penyelenggara
lembaga PAUD itu sendiri. Mengenai SDM, pengelola, penyelenggara, ataupun kepala sekolah tentu harus memiliki kualifikasi yang baik. Minimal sudah mengikuti pelatihan atau diklat kepemimpinan, sudah mengikuti berbagai tutorial kepemimpinan, baik itu yang diselenggarakan oleh lembaga resmi maupun melalui pelatihan-pelatihan. Sedang selanjutnya tenaga kependidikan menyangkut staf TU atau staf administrasi. Biasanya di lembaga-lembaga PAUD membutuhkan, dan di dalamnya yang termasuk itu karena sekarang sistemnya sudah online, dimasukkanlah para operator. Nah, setelah para operator yang termasuk dalam staf administrasi, di staf administrasi ada berbagai tingkatan. Tentunya hampir struktur organisasi itu adalah kewenangan lembaga masing-masing. Nanti saya share PPT-nya mengenai sebuah lembaga, struktur organisasi sebuah lembaga PAUD. Ya. Selanjutnya, biasanya di lembaga PAUD juga memiliki seorang OB atau memiliki seorang tenaga kebersihan. Ada juga yang memiliki tenaga untuk di dapur kalau lembaga PAUD-nya menyediakan layanan pemberian makanan. Jadi itu termasuk dalam tenaga kependidikan. Setelah kita SDM yang ada di PAUD, kita ke manajemennya. Seperti apa ketika kita memilih manajemen seorang lembaga di PAUD? Jangan sampai seorang pengelola, karena seorang manajer, seorang pengelola di lembaga PAUD, jangan sampai salah ketika memilih terutama pendidik di lembaga PAUD. Saat harus mengadakan audisi mengenai pendidik, saat harus mengadakan saringan ketika menjaring seorang pendidik yang akan ditempatkan mengajar di PAUD, benar-benar harus sesuai dengan kualifikasi seorang guru PAUD. Karena seorang guru PAUD akan berbeda dengan tingkatan lembaga-lembaga sekolah di atasnya. Jadi, syarat utama selain kualifikasi pendidikan yang S1 PAUD, seorang pendidik PAUD harus memiliki rasa yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu syarat utama seorang pendidik PAUD selain kualifikasi pendidikannya. Karena apa? Karena orang yang bertakwa akan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak didiknya. Dan anak didik PAUD itu kan adalah pondasi dasar pendidikan. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Yang kedua, memiliki rasa sabar dan ulet. Sabar, ulet, rajin. Ini jelas harus diutamakan dibanding persyaratan-persyaratan jenjang pendidik sebelumnya. Memiliki rasa sabar, rajin, dan ulet. Yang ketiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Seorang pendidik PAUD mampu memanfaatkan segala situasi, mampu memanfaatkan segala barang untuk ia jadikan sebagai alat atau media dalam proses pembelajarannya. Ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya, seorang pendidik PAUD selain memiliki ketakwaan, kesabaran, keuletan, rajin, dan kreativitas yang tinggi, juga harus memiliki daya juang yang
tinggi, tidak mudah menyerah dengan situasi ketika berhadapan dengan karakter anak-anak yang unik. Itu ketika seorang pengelola akan memilih pendidik di lembaganya, dia harus mengutamakan syarat itu. Syarat selanjutnya, seorang PAUD harus mampu bekerja keras, mampu bekerja sama. Karakter yang paling penting seorang pendidik PAUD mampu bekerja sama dengan orang lain, karena tidak bisa seorang pendidik PAUD bekerja sendiri. Ya, untuk selanjutnya mengenai kita bahas dua dulu, ya, peserta didik dengan SDM. Bunda akan memberi tugas, karena sebelumnya di pertemuan kita yang tidak online, Bunda pernah membahas mengenai ini. Bunda akan memberi tugas kepada semuanya agar berkaitan juga dengan manajemen pemasaran, membuat iklan lowongan kerja untuk pendidik 1, untuk staf, untuk tenaga kependidikan 1. Buat iklan itu, yang pertama dalam bentuk untuk iklan di media cetak, yang kedua iklan di medsos. Seperti bentuk apa kata-katanya, nanti kita akan review bareng-bareng. Jadi selamat menjalankan tugas. Tugas itu catat terakhir dikumpulkan 1 pekan kemudian, silakan dikumpulkan, bisa lewat foto atau filenya ke WA saya atau ke email saya. Sehat semuanya, lancar semuanya, tetap semangat dalam kondisi di rumah, terus jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, jangan ciling-cingcat, stay at home. Oke, salam sayang, salam semangat, semangat selalu. Kita sama-sama perangi corona bersama. Mudah-mudahan bertemu di lain waktu secara tetap muka lagi. Miss you so much, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.